Oke, sip, sudah Kang, sudah mulai record nih. Baik, ya nih saya sampaikan CV Kang Joko. Sekarang beliau ini bekerja atau berkegiatan atau berkontribusi untuk masyarakat melalui CSR, NPR di PT MC PET Film Indonesia. Ini apa Kang singkatannya Kang? Jadi itu secara nama PT tidak ada singkatan, cuman MC depannya itu menandakan Mitsubishi Chemical. Ah, iya iya. Ya, kemudian di situ PT saya itu di bawah Mitsubishi Chemical Corporation di Jepang, kantor pusatnya di Jepang. Baik, baik, baik Kang. Nah, beliau ini berpengalaman di CSR, Community Development, Community Investment sejak tahun 2013. Wih, 2013 itu saya posisinya baru lulus kuliah S1 Kang. Dan beliau juga pernah bekerja pada beberapa perusahaan NGO yang di Indonesia nasional maupun internasional pada bidang pengembangan masyarakat dan penanggulangan bencana. Setahu saya sih Kang Joko ini juga punya sertifikat Kang ya, sertifikat kebencanaan dari Jepang itu. Nah sekarang ini beliau bekerja di CSR dan sebagai PR di anak perusahaan Mitsubishi Chemical Corporation. Nanti teman-teman bisa bisa lihat banyak profilnya, lalu juga pengalaman-pengalaman beliau itu yang sekarang di CSR yang Mitsubishi Chemical, lalu juga Community Development Officer di Pertamina Kalimantan Kang ya? Kalimantan Timur di Kalimantan Balikpapan. Timur. Oh iya. Nah, lalu juga beliau ini pernah menjadi Coordinator of Humanitarian Center and Disaster Management di AMCF, Asia Muslim Charity Foundation. Nah, selama di sini saya banyak berguru dan dimentori oleh beliau gitu. Banyak sekali ilmu yang didapatkan terkait pengembangan masyarakat ya atau kemanusiaan juga. Lalu juga beliau pernah bekerja di PT Kuarsa Hexagon sebagai Social Expert Assistant, lalu Community Development Officer di Susi Foundation Indonesia, lalu juga ini Japan National Council of Social Welfare. Ini beliau ini mendapatkan beasiswa penuh, luar biasa ini ya, sebagai pekerja kesejahteraan atau apa ya, kesejahteraan sosial Kang ya. Lalu juga Community Development Officer di PT Silva Rimba Lestari. Lalu beliau ini koordinator di tim 5. Kayaknya itu waktu zaman mahasiswa. Oh, zaman mahasiswa Kang. Ih, luar biasa ya. Beliau ini masih mahasiswa tapi banyak sekali kegiatannya gitu. Teman-teman nih harus banyak menggali ilmu dari beliau gitu, terkait kegiatan-kegiatan atau banyak hal lah ya yang atau ilmu-ilmu yang banyak digali dari beliau ini. Oke, banyak sekali nih Kang. Lalu pendidikannya nih, beliau ini di lulusan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial STKS Bandung. Ini tahun 2008 Kang ya, sampai 2012. Lalu juga SMK-nya di Bojonegoro, dan banyak sekali nih kegiatan-kegiatan kerelawanannya nih. Pertamina sebagai ketua umum komunitas CDO Pertamina Indonesia, lalu juga public relation and case worker, lalu juga relawan mahasiswa mungkin. Ini ya relawan mahasiswa Kang ya. Dan beliau banyak sekali sertifikat keahliannya di sebagai guidance and on social responsibility ISO 2600, lalu pengelolaan 26.000 ya, maaf kan, 26.000 pengelolaan program corporate social responsibility berbasis proper di PT Pertamina, pelatihan teknik pemetaan stakeholder dan strategi stakeholder engagement,
lalu pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati dan pemberdayaan masyarakat berbasis proper di PT Pertamina, corporate social responsibility berbasis proper di PT Pertamina, lalu juga pengelolaan program corporate social responsibility berbasis proper di PT Pertamina. Lalu juga banyak sekali publikasinya, teman-teman mungkin nanti bisa lihat lebih jauh terkait publikasi-publikasi beliau, dan beliau juga salah satu penulis buku Peksos ya Kang? Peksos milenial Kang ya? Peksos milenial. Peksos milenial. Nah, teman-teman kalau tertarik untuk melihat atau membaca bukunya, teman-teman bisa mengkontak langsung beliau. Mungkin nanti di lain kesempatan, atau bahkan nanti kita diberikan kesempatan nih sama Kang Joko untuk main-main nih ke lokasi tempat beliau bekerja, ya Kang ya. Menunggu pandemi, jadi pandemi dulu lah. Banyak sekali organisasi-organisasi dan juga sebutnya kolega-koleganya, dan juga kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh beliau sampai sekarang. Mungkin untuk tidak menghabiskan waktu yang cukup lama Kang ya, jadi lebih banyak untuk diskusi dan juga saling sharing terkait kegiatan CSR dan mungkin pengalaman Kang Joko selama di lapangan gitu dalam mengelola baik itu NGO maupun CSR begitu. Lalu ya begitu Kang. Jadi saya mohon kesediaannya Kang Joko untuk banyak berbagi terkait pengelolaan khususnya kegiatan-kegiatan dilakukan oleh CSR selama ini ataupun pengalaman Kang Joko di CSR berbeda gitu. Karena mungkin anggapan saya setiap CSR itu memiliki keunikan atau kekhasan masing-masing Kang ya. Jadi mungkin Kang Joko bisa berbagi secara lebih jauh gitu biar teman-teman bisa terbuka, dan bahkan mungkin teman-teman bisa diberikan cara atau kisi-kisi. Jadi ketika mereka lulus itu gimana sih biar mereka itu bisa mengakses atau bekerja di CSR gitu kan. Karena kebanyakan teman-teman ini bekerjanya di lembaga sosial gitu. Belum ada tuh yang masuk atau bergabung di perusahaan yang khususnya di bidang CSR-nya seperti itu kan. Baik, begitu saja. Mungkin saya persilahkan langsung kepada Kang Joko untuk berbagi secara Mangga Kang. Oke. Baik, terima kasih Kang Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kang Dian, dosen gaul ya, luar biasa, masih muda tapi sudah bisa jadi dosen. Saya malah tidak melanjutkan kuliah, tapi ya itu karena melawan buananya di pekerjaan gitu yang tidak tepat. Kemudian saya juga mau sapa teman-teman semua dari jurusannya apa nih Kang Dian, teman-teman? Ini jurusan pengembangan masyarakat Islam. Pengembangan masyarakat di UIN apa? UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Kang. Sultan Maulana Hasanuddin. Oke. Ya, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sore ini bertemu. Tentu bukan karena kebetulan. Jadi ini adalah kehendak Allah gitu ya, yang kemudian saya harus hadir sore ini melalui undangan kalian untuk sharing dengan teman-teman gitu ya. Hanya sekedar sharing, maaf saya tidak sempat untuk membuat satu presentasi khusus, tapi setidaknya mungkin saya mau bercerita sedikit, tidak lama, mungkin paling lama 15 menit, sisanya lebih banyak silahkan teman-teman bertanya apa yang menjadi unek-unek pikiran teman-teman, kebingungan, keingintahuan. Silahkan mulai dicatat dari sekarang barangkali supaya tidak grogi hanya gitu ya ketika menanyakan di sebanyak-banyaknya pertanyaan, insya Allah akan saya coba jawab sependek pengetahuan saya. Baik. Berbicara mengenai CSR itu relate-nya memang hubungannya adalah
orang-orang yang bekerja, orang-orang yang punya background atau ke apa namanya, kesukaan gitu di bidang sosial tentunya. Jadi bukan orang-orang yang bekerjanya itu maunya dengan mesin atau dengan alat gitu. Karena sangat berbeda sekali. Kita bekerja di CSR itu bekerjanya dengan manusia, yang manusia itu sangat unik dari sisi usia, dari sisi gender, dari sisi pengetahuan, dari sisi budaya, dari sisi suku. Nah itu selalu unik gitu ya. Jadi kita harus bisa memahami itu ketika bekerja di bidang CSR. Lokasi berbeda, model perusahaannya berbeda gitu ya. Kadang-kadang perusahaan batubara, perusahaan migas, perusahaan manufaktur dan lain-lain, itu juga akan khas ketika memberikan program kepada masyarakat. Kita hubungkan antara apa yang menjadi core utama perusahaan dengan kontribusinya terhadap masyarakat. Nah, kemudian untuk CSR ini tentunya perusahaan ketika mau merekrut ya karyawan gitu ya, karyawan untuk ditempatkan sebagai petugas CSR, melihat pengalaman gitu ya. Tidak sembarangan dia terima misalkan orang teknik kimia gitu ya melamar di bagian CSR, jangan dilihat secara background satu nggak nyambung, yang kedua dia akan coba masih berhusnuzon misalkan, oh oke lah orang teknik kimia misalkan, tapi dia lihat oh pengalamannya dia ternyata punya aktivitas di yayasan apa gitu ya, atau dia membuat kegiatan sosial yang berkelanjutan gitu ya, dia punya perencanaan mengentaskan atau memberantas buta huruf pada anak-anak jalanan misalkan, dan itu dia lakukan selama periode tertentu, tidak sekedar volunteer satu kali doang ya, tapi dia berkegiatan sampai perencanaan, mulai perencanaan aktivitas sampai evaluasi gitu. Nah, itu menjadi nilai plus, maka meskipun dia teknik kimia bisa jadi dia akan coba diterima gitu ya sama perusahaan. Tapi intinya adalah ketika perusahaan itu mau menerima tugas CSR itu tentu dilihat dari backgroundnya sendiri. Apakah backgroundnya itu sesuai, misalkan dia jurusan yang berkaitan dengan manusia lah ya, apakah itu kesejahteraan sosial, kemudian ya termasuk pengembangan masyarakat gitu ya, itu sangat relate gitu, sangat relate sekali, dan itu punya modal yang besar lah. Sudah 50% lah barangkali, 50% itu akan lolos screening. Nah, tinggal tentu namanya orang mau masuk di perusahaan itu tidak satu orang dua orang gitu ya, kandidatnya pasti banyak. Nah di situ kita yang mulai dari sekarang harus memiliki nilai plus gitu ya. Kita nggak sekedar mempelajari mata kuliah dengan nilainya tinggi, tapi apa yang bisa kita lakukan ketika mampu melewati berbagai mata kuliah terkait CSR itu. Jadi lebih ke action. Jadi nilai saja itu tidak cukup membantu kita untuk diterima, meskipun ya nilai tetap penting ya, orang kan melihat nilainya dulu, nilainya bagus, oke, tapi sekarang dia bisa apa, dia pernah melakukan apa, itu modal penting teman-teman yang harus disiapkan dari sekarang. Makanya kalau jadi mahasiswa itu jangan sekedar jadi mahasiswa kupu-kupu ya, kuliah pulang, nggak pernah mau berinteraksi dengan komunitas, nggak mau berorganisasi, ya tentu kita tidak dikenal siapa-siapa dan kita tidak pernah diketahui orang kita bisa apa. Tapi kalau kita join di organisasi banyak gitu, banyak organisasi yang kita ikuti tanpa mengesampingkan nilai mata kuliah yang kita capai, ya itu yang ideal, dan itu yang saya lakukan. Jadi teman-teman jangan berkecil hati gitu. Oh iyalah enak lah, apa namanya, dia bisa ikut organisasi, segala sesuatunya udah dibeli oleh orang tua misalkan, dia nggak pikir macam-macam sudah bisa optimal ikut organisasi. Nggak begitu juga, karena pengalaman saya pribadi, saya tidak didukung penuh oleh orang tua karena secara ekonomi tidak mendukung itu gitu ya. Artinya kuliah dengan cari-cari dia sendiri gitu ya. Harus dengan part time gitu ya ketika kuliah itu. Tapi
tapi organisasi tetap join di banyak organisasi tanpa hanya jadi follower ya, tapi di situ kita memegang kepala bidang misalkan, kepala bagian, macam-macam, bahkan ketua misalkan. Itu saya lakukan tanpa mengurangi dari nilai prestasi IPK yang menjadi target. Kalau tadi bisa dilihat di LinkedIn, saya lulus dengan IPK 3,80. Itu tidak dengan setiap hari belajar saja, enggak. Banyak organisasi gitu, banyak nginep di masjid, banyak nginep di lapangan, banyak interaksi, bahkan sampai aktivitas di Makassar, di Surabaya dan lain-lain itu saya ikuti semua, dan masih ditambah harus kerja part time gitu ya. Artinya apa? Maksudnya yang ingin saya share kepada teman-teman adalah kondisi yang kita pikir tidak mengenakan karena kita iri dengan teman-teman yang lain. Oh enak, udah semua tercukupi, mau organisasi berapapun ya dia pasti bisa. Saya kan beda, saya harus kerja sama, enggak. Jadi jangan batasi itu, jangan membatasi kemampuan teman-teman sendiri. Kalau punya optimisme, tentu bisa gitu ya. Dan saya pikir saya adalah contoh nyata itu gitu yang bisa teman-teman mungkin ambil hal positif. Nah, dari kegiatan yang banyak itu kita bisa seimbangkan antara organisasi, kemudian prestasi, dan juga kegiatan-kegiatan sosial. Itu menjadi modal yang sangat besar ketika saya harus bekerja dengan orang gitu ya. Saya pengalamannya di NGO dan juga di perusahaan khususnya untuk CSR. Jadi setelah lulus itu saya tidak pernah bekerja yang tidak berhubungan dengan CSR atau manusia. Kalau di perusahaan mungkin saya sedikit berbeda pengalamannya adalah menjadi peneliti ya, yang tadi di Bursa Example itu peneliti sosial, makanya jabatannya sebagai social expert assistant, dia lebih kepada peneliti. Nah tapi yang lainnya di perusahaan lainnya saya sebagai pelaku langsung CSR. Nah kemudian tips lainnya lagi adalah ketika teman-teman tadi udah menyiapkan diri nih secara pengetahuan, secara skill, secara organisasi berjejaring, kemudian ketika lulus dan mau melamar CSR di perusahaan, jangan terlalu idealis, harus di PT A, harus di kota A. Ya susah, karena yang teman-teman mau barangkali satu PT-nya PT yang besar gitu ya, yang punya nama besar, Pertamina misalkan, atau yang lain-lain yang terkenal, atau di Cilegon barangkali apa itu namanya, Krakatau Steel gitu ya, Chandra Asri misalkan, harus masuk itu. Ya apalagi teman-teman fresh graduate ya mungkin susah gitu, ada barangkali ada, tapi itu sangat susah, kesempatannya 1/1000 barangkali apa kan. Nah makanya tipsnya adalah ambil kesempatan dimanapun itu tempatnya. Jadi kalau ada lowongan yang CSR, lamar aja. Ketika diterima misalkan di Papua, ya why not, kita masih muda, kita masih nggak punya tanggungan gitu ya. Jadi jangan malah menutup potensi pengalaman baru teman-teman, karena kita nggak selamanya di sana kok. Emang kalau sudah di Papua misalkan kita punya pengalaman 2 tahun, kita menjadi lebih ahli dalam mengelola program sosial, kita nggak bisa pindah. Bisa, jangan khawatir kita tidak diterima di perusahaan lain. Kesempatan itu sangat terbuka lebar. Semakin kita punya pengalaman, semakin kita bisa milih tempat. Nah kalau tempat awalnya ternyata di luar Jawa, di daerah terpencil, itu jadikan modal sebagai pengalaman, sebagai untuk menempa mental. Teman-teman mungkin kaget ketika selama hidupnya di Banten, terutama di Serang, Cilegon, sekitarnya, tiba-tiba bekerja di Kalimantan yang orang yang kita hadapi adalah orang Dayak. Orang Dayak di dalam pikiran kita yang kita nggak pernah keluar kemana-mana, serem banget gitu ya. Yang kita dengar pernah ya, tahu rapakan perang antar kampung gitu ya, antar suku, kan serem sekali. Atau bahkan mungkin yang kita kena santet lah apa segala macam. Mungkin kalau kita nggak pernah menghadapi langsung itu, kita akan pikirannya yang macam-macam. Tapi ketika kita datang ke sana, ternyata nggak begitu-begitu juga gitu. Orangnya ternyata santun-santun juga sama seperti kita. Cuman kalau ada trigger yang membuat mereka tersinggung, aturan-aturan adat yang tidak kita hargai, boleh jadi mereka akan marah. Tapi selama kita tidak melakukan itu, nggak ada masalah. Nah, jadi jangan terlalu perfeksionis atau idealis di PT yang besar atau lokasi yang strategis. Karena itu
karena itu kedepannya mungkin bisa kita raih, tapi kita harus mau sedikit susah dulu. Ya kalau ada di tempat dekat dengan rumah gitu ya, bedanya besar, karena kita ya alhamdulillah, itu kan sangat kecil sekali. Termasuk saya asli orang Tuban gitu, Jawa Timur. Di sana ada besar, Rosneft, Gresik. Tapi saya tidak pernah punya kesempatan kerja di sana. Bukan berarti saya tidak kompeten, tapi kesempatan nggak ada. Kesempatan nggak ada tuh barangkali ya ketika daripada saya nganggur gitu kan, otomatis saya terima pekerjaan di tempat yang saat itu memang saya, sedangkan saya sudah kerja di sana baru ada lowongan. Itu kan nggak mungkin baru kerja sebulan saya resign masuk ke yang satu kan nggak mungkin. Nah, jadi hal seperti itu yang membuat kita harus rasional bahwa memang tidak semua hal ideal itu akan meraih gitu ya. Ada masa-masa tertentu yang harus kita lewati, kita anggap sebagai pembelajaran, menambah diri, menambah pengalaman yang akhirnya itu akan membuat kita kedepannya akan lebih bernilai gitu ya, secara pengalaman, secara kemampuan dan lain-lain. Nah, itu mengenai lokasinya. Ya, tadi sudah ya, tipsnya harus kalau masih fresh graduate nggak ada pengalaman kerja yang terkait dengan CSR, maka kegiatan selama masih mahasiswa, kegiatan yang sifatnya sosial dan bahkan pemberdayaan itu yang harus kita perbanyak selama kuliah. Yang kedua, jangan cari lokasi yang terlalu strategis, karena itu pasti akan susah. Terlalu ideal nanti nggak pernah melamar, nanti terima gitu. Kita malah kerjanya nanti yang nggak nyampe, kita bukan CSR tapi nggak pernah sampai kesempatan. Nah, kemudian kalau sudah bekerja di CSR, ya tentu kebutuhan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan kita mau kerja di bidang CSR? Yang pertama, komunikasi jelas ya. Kita kerja dengan orang itu nggak bisa kalau kita tidak bisa kasih. Jadi kalau kita sekarang orang yang merasa introvert atau pemalu, berarti nggak bisa. Tapi harus dilatih dari sekarang. Jangan juga terlalu membatasi diri bahwa saya kan profesi saya nggak cocok deh CSR. Ya kalau sudah mentalnya itu ya nggak akan bisa. Orang bisa kita kan biasa. Orang bisa karena dilatih. Orang bisa karena belajar mau berubah. Selama keinginan itu tidak pernah muncul, kan tidak pernah bisa berubah. Jadi komunikasi ini penting. Jadi yang sudah terbiasa public speaking-nya bagus ini udah modal. Karena modal kita adalah berkomunikasi. Tapi komunikasi juga tentu nanti ada ilmunya, tidak semuanya kita omongkan gitu ya, yang menjadi rahasia perusahaan akan kita share ke masyarakat bisa juga gitu. Tapi intinya adalah bisa menyampaikan pesan yang diinginkan oleh perusahaan dan itu bisa disampaikan dengan benar kepada masyarakat. Jangan berjanji kayak politisi gitu ya, perusahaan nanti ditagih. Itu ada tekniknya. Jadi intinya adalah komunikasikan secara benar apa yang diinginkan perusahaan kepada masyarakat. Itu ya komunikasi. Yang kedua, skill yang harus bisa kita miliki, yang harus kita miliki bekerja di CSR adalah bisa memahami mengenai potensi dan masalah di suatu lingkungan, terutama lingkungan kita ya, ranking satu perusahaan, tingkat kelurahan atau kecamatan. Nah, gimana cara untuk bisa mengetahui masalah potensi? Yaitu harus belajar. Kalau metodenya, kalau kita bicara secara teoritis, ada namanya pemetaan sosial atau social mapping. Nah, social mapping nanti ada tekniknya lebih dalam lagi, itu yang mungkin Pak Sen yang harus ajarkan ke teman-teman gimana cara social mapping. Ya. Materi sudah banyak lah di internet, bisa dikumpulkan, atau bahkan kalau perlu mungkin dosen-dosen harus training di yang ahlinya, ya itu silakan sebagai pengembangan kapasitas dari dosennya sendiri untuk bisa menyampaikan cara social mapping yang benar. Karena social mapping ini udah skill, sifatnya skill, maka semakin orang berkompeten yang melakukannya, maka hasilnya akan semakin baik, akan semakin valid. Tapi kalau yang kerjain juga malas-malasan gitu ya, harusnya datanya harus diambil tapi dia nggak ambil, ya hasilnya itu saja, itu hanya sebatas laporan, tidak valid dengan kondisi aktual kita.
Nah, setidaknya teman-teman harus punya skill itu ya, pemetaan sosial, capture apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi potensi, sehingga itu nanti bisa kita kelola menjadi program gitu. Jadi program bisa berangkat dari potensi, bisa berangkat dari masalah. Nah, jadi itu harus bisa. Lalu kita kerja di CSR jangan terlalu dekat dengan masyarakat sehingga terjadi konflik kepentingan. Konflik kepentingan, gitu. Mentang-mentang kita di kampung A gitu ya, udah menetap 5 tahun gitu. Kita dekat nih dengan siapa gitu, meskipun dia bukan yang punya jabatan, tapi kita dekat, kemudian ya sisanya kesini aja lah. Padahal secara kevalitan kenapa dia harus kita bantu itu nggak pernah terukur. Nah ini berbahaya sekali gitu ya. Jadi teman-teman sudah tidak lagi objektif di situ. Padahal kita sebagai perwakilan perusahaan juga harus objektif ketika membangun program yang berdasarkan dari fakta di lapangan memang itu perlu kita bantu tanpa ada titipan dari partai apa, tanpa ada titipan dari pejabat mana gitu ya. Itu program bisa berjalan. Karena CSR kan sejatinya tidak seperti yang lain pikirkan. CSR itu gampang, dia tinggal ada duit, kasih, mereka terima kasih banyak, kita sudah selesai. Nggak sesederhana itu. Karena kalau kita bicara CSR, corporate social responsibility, ya trennya memang berubah ya. Tren dulu mungkin filantropi, misalnya pokoknya sunatan masal, pokoknya obat gratis, pokoknya bagi sembako. Bukan berarti itu salah, ya itu benar juga karena sesuai kebutuhan. Tapi kita tidak puas di situ karena kita harus membawa idealisme. Masyarakat supaya mandiri gimana sih? Itu harus dipikirkannya melalui program. Programnya harus terencana, punya target, dan dievaluasi. Jadi kita harus punya idealisme, tidak sekedar bisa uang dari perusahaan dengan program budget charity gitu ya. Tapi kita harus memikirkan bagaimana benar-benar orang yang kita anggap perlu kita bantu. Misalkan ada satu kampung yang di situ kegiatannya memulung gitu ya, memulung bertahun-tahun sampai 20 tahun, 15 tahun mungkin ya, misalkan itu kalau itu memang dianggap sebagai suatu masalah di lokasi kerja teman-teman nanti, ya itu harus kita bikin program. Kenapa sih mereka kan harus ada lain yang supaya ini terputus rantai mulung, atau paling tidak dia mungkin tempat mengambil sampah tapi kualitasnya sudah beda dengan cara-cara mulung yang biasa. Itu kan harus dibikin program, dipikirkan. Kemudian perusahaan merencanakan tahun pertama dia harus apa supaya ini terjadi, tahun kedua bagaimana, tahun ketiga bagaimana, sampai mungkin maksimal biasanya perusahaan itu merencanakan 5 tahun. Kalau merencanakan program jangka panjang gitu ya, jadi 5 tahun dianggap waktu yang cukup untuk bisa kelompok yang kita dampingi di program CSR itu mandiri. Jadi tanpa kita support lagi anggaran, kita udah bisa jalan sendiri. Secara omset juga ada, secara percayaan diri dia menjalankan kegiatannya juga jalan, ada orang-orangnya juga percaya, stakeholder di sekitarnya gitu ya, macam-macam itu juga sudah tahu, maka kita tinggal dari perusahaan yang lihat jauh-jauh, kita bisa jalan sendiri. Nah, jadi idealismenya harus dibawa ke sana, jangan sekedar filantropi, ngasih doang gitu ya. Kegiatan yang sifatnya event itu boleh, tapi itu tidak menjadi target utama kita. Itu hanya sekedar ya ada lah kegiatan. Nah, kemudian CSR itu yang program-programnya bidang-bidangnya sebenarnya umum yang menjadi fundamental kita penuhi. Yang mesti pendidikan, kesehatan, kemudian lingkungan, ekonomi. Jadi paling tidak 4 hal itu. Kalau mau menambah mungkin budaya gitu ya, seni budaya, termasuk olahraga di sana, keagamaan, itu kalau mau dikembangkan lebih jauh lagi. Tapi paling tidak kebutuhan fundamental orang untuk bisa mandiri itu kan bisa.
kesehatan, di pendidikan, di lingkungan juga ekonomi. Nah, di situ yang kita mainkan, kita lihat menyesuaikan kondisi di lapangan. Lingkungan misalkan, lingkungan ternyata dia areanya di hutan saya pengalaman berkali-kali di tengah-tengah Kalimantan, di Kutai Kartanegara, di situ tanaman industri, masyarakatnya nanam sawit. Itu lingkungannya apa? Karena kita di tengah hutan, maka kita program lingkungannya adalah membangun kesadaran untuk menjaga alamnya daripada sekedar mereka terus tanam sawit semuanya gitu ya. Tapi kita harus ada area-area yang dikonservasi. Area yang dikonservasi itu artinya area yang dilindungi dari sisi sifatnya, dari hewan-hewannya, mata airnya, itu harus dilindungi. Itu untuk kepentingan masyarakat. Nah, kalau daerah lain jelek-jelek pun bisa diserang, tidaklah karena di sini ada hutan, misalnya di kota Serang, masa kita mau bikin hutan di situ nggak ada lahan. Jadi mungkin kegiatannya beda, sama-sama mungkin terkait dengan kesian sungai, sehingga tidak jadi banjir kayak kemarin ya, semua kaget kali banjir luar biasa di Serang yang tidak bisa tersangka gitu ya. Itu pasti ada penyebab, jadi enggak juga kita langsung seluruh ini kan takdir dari Allah. Ya takdir dari Allah kan ada sebab. Jadi itu yang kita charger dan kalau itu bisa jadi program. Nah, mungkin pengantarnya itu saja. Barangkali teman-teman atau Kang dosen sudah punya banyak pertanyaan untuk kita diskusikan. Ya, mari kita diskusikan. Kalau ada jawab saja. Demikian barangkali Gian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kang Joko saya itu sebenarnya kalau di kelas itu suka julid sama CSR seperti yang Kang Joko bilang, karena trennya zaman dulu itu kan trennya cuma hibah kan ya, charity gitu ya. Makanya saya tidak tahu nih perkembangan CSR yang terbaru, bahkan memang kesulitan bukan. Saya khususnya mungkin ya untuk mencari informasi terkait CSR yang ada di Provinsi Banten gitu. Yang ada pun sudah mereka merapat ke Bapeda Provinsi, dan yang kegiatan lakukan itu masih trennya itu charity hibah yang berbasis kebutuhan dasar. Sangat menarik sekali Kang. Jadi saya terbuka nih pikiran saya, jadi sudah tidak ada julid-julid lagi nih terhadap CSR. Oke, baik, kepada teman-teman mahasiswa nih, jika ada yang ingin bertanya silakan langsung saja. Boleh menyalakan mic-nya lalu menyampaikan pertanyaan kepada beliau. Mangga. Boleh, Kalisa gimana? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pagian yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk memberikan banyak pertanyaan kepada Pak Joko. Dan selamat sore kepada Pagian dan juga Pak Joko. Salam kenal. Saya Krisana Halim dari kelas PMI 4C. Luar biasa sekali ya pengantar yang Pak Joko sampaikan kepada kita semua mengenai tentang CSR dan bagaimana ya CSR bagaimana kinerja dan proses masuknya. Nah, saya ingin tahu tidak pertama kali apa sih yang membuat Pak Joko termotivasi untuk menjadi seorang praktisi CSR sehingga sampai sebanyak ini pengalamannya gitu. Lalu kemudian yang kedua, Pak Joko ini masuk NGO yang bernama apa dan proses masuk NGO itu seperti apa? Boleh sering-sering. Mungkin itu aja pertanyaan saya. Kang Joko mau langsung menjawab atau boleh Kang. Oke. Ya, yang pertama ada hal yang menarik sebenarnya. Teman-teman yang masuk di kuliah itu kemudian di posisi tulisannya sekarang itu adalah posisi
jurusan yang sebenarnya tidak diinginkan. Itu banyak, teman-teman saya banyak. Saya apalagi saya juga kalau tadi dilihat di profil saya SMK jurusannya geologi pertambangan. Jadi kalau secara pikiran saya kecil dulu ya waktu muda lah waktu Sweet 17 gitu pengennya kerja di tambang, pertambangan, ahli tambang. Tapi itu ternyata nasib mengatakan lain. Dan saya masuk di kampus saya namanya Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, belajar ilmu pekerjaan sosial. Nah, karena saya orangnya ini mau menerima perubahan gitu ya. Ketika saya udah masuk situ, ya udah saya udah nyemplung, kenapa saya harus kembali lagi gitu ya, tidak rela gitu. Ya intinya nikmati. Akhirnya selama kuliah saya nikmati. Belajar apa sih? Ini ngapain sih? Ternyata tentang sosial, tentang teknik interview, teknik macam-macam, dan itu saya nikmati. Sehingga ya akhirnya saya 4 tahun tertempa lah jiwa sosialnya gitu ya. Jadi udah yakin bahwa oke, karir saya ke depan saya ingin bergerak di bidang sosial gitu ya, bidang sosial yang benar-benar kegiatannya kalau di NGO udah jelas pasti membantu orang gitu ya, tanpa mengurangi profit, tapi di perusahaan beda, di perusahaan kan profit gitu. Gimana caranya saya bisa kerja di perusahaan tapi yang dilakukan adalah mencari profit gitu, malah ngabisin duit gitu. Nah itulah kemudian di NGO saya pengalaman pertama kali itu setelah kuliah di NGO namanya Human Initiative PKPU dulu. Situ ya maksudnya ya tidak ada lowongan di perusahaan saya lama. Jadi kan kita apalagi di zaman 2013 itu ya kita udah modern lah ya, banyak lowongan pekerjaan yang bukan sosial kerjanya lembaga itu. Jadi tinggal ditanya yang mau aktif apa enggak. Jangan scrolling yang enggak bermanfaat. Main TikTok boleh, saya mau main TikTok ya, tapi saya sortir mana-mana yang saya lihat itu adalah benar yang ada manfaatnya gitu, tentang motivasi, tentang masuk perusahaan sekarang kan ada main TikTok juga, jadi saya bisa banyak info perusahaan juga di sana. Nah itu juga teman-teman. Nah NGO saya masuk kemudian yang kegiatan sosial gitu ya. Cara masuknya gimana yaitu tadi dari website. Nah kemudian saya berpikiran itu tadi gimana saya bisa masuk perusahaan, karena gambarannya kayak gini. Kalau kita berbicara nggak bermaksud membandingkan yang terlalu gimana, tapi secara kesejahteraan baik dari sisi gaji ataupun fasilitas itu memang beda. Perusahaan dengan NGO itu udah jelas ya, karena ya NGO kan nggak dapat profit gitu ya. Masa kita kerja di NGO mau gajinya belasan juta kan nggak mungkin. Kalau perusahaan nggak mungkin, bisa jadi gitu. Perusahaan emas, perusahaan itu pasti gajinya tinggi. Tapi yang kegiatannya sosial gitu. Maka saya tertantang lah untuk masuk perusahaan kerjanya CSR. Dapatlah itu. Saya dari Jawa dan dapat di di Kalimantan Timur yang barangkali banyak orang nggak mau ya, apalagi teman saya gitu, mungkin pikirannya lain. Aduh jauh, nanti gimana pikirannya jelek semua gitu ya. Terlalu overthinking. Kalau saya santai aja. Kalau kita merasa kita tidak macam-macam, ya masa orang mau bikin kita kan nggak mungkin. Selama kita perilakunya baik, positif, itu orang juga dan itu benar. Saya bisa berbaik dan masyarakat Dayak bisa bersama saya. Cuma memang ya ada tidak enaknya gitu ya. Tidak enaknya apa? Misalkan kerjaan yang lokasinya remote gitu ya, lokasinya kecil, nggak ada internet, nggak ada sinyal. Jadi habis nggak berguna di sana gitu ya. Di sana nggak ada sinyal gitu. Hanya Telkomsel, itu Telkomsel yang harus di kotanya di kecamatan. Kayaknya nggak ada sinyal. Kemudian ya kita pasti jauh dari keluarga gitu ya. Misalkan rosternya 30 hari kerja full, 10 hari. Atau kalau kita tambang ada yang setengah bulan kerja full, habis itu libur 2 minggu, macam-macam. Itu tantangan.
sudah. Oke. Jadinya masih besar-besar itu bapak udah akhirnya ngajakin balik ke cemplung kayak saya jadi apa gitu ya masuk sosial jadi visi kita menikmati dan tidak jalannya apa yang kita terjadi dari sekarang banyak terima kasih banyak. Siap. Mudah-mudahan Kak Kalisa juga begitu ya. Kalau merasa sekarang di jurusan sekarang, aduh kayaknya saya salah jurusan deh. Harus cintai dulu tuh. Kalau mau karirnya relate. Kalau ternyata sudah punya rencana setelah lulus saya mau jadi ibu rumah tangga saja nggak kerja ya. Nggak penting artinya kita kerja sekarang ini. Jadi harus ada tujuan dulu. Ada tujuan dulu, cinta yang kita sekarang, kondisi sekarang kita, dan itu sangat bermanfaat pasti untuk pekerjaan kita nanti menunjang pekerjaan kita. Iya betul Pak, karena banyak sekali ada di jurusan PM ini yang ngakunya kecemplung gitu. Ya sama-sama di kampus lain juga sama. Di kampus lain sekelas UI pun gitu ya. Kalau kita berbicara jurusannya itu ada namanya yang mirip teman-teman tuh ilmu kesejahteraan sosial. Itu dia malu menyebut jurusannya itu. Tapi akhirnya ya dia kerjaannya nggak pernah bisa optimal di jasa karena dia dari awal udah nggak cinta. Coba kalau dia anak UI, jurusannya itu dia sangat menikmati itu ya dia kerja di mana pun nggak milih. Tapi kan nyatanya UI kalah sama saya karena dia nggak punya passion itu, sedangkan saya meskipun dari kampus kecil tapi punya passion itu dan akhirnya perusahaan juga pasti bisa melihat ketika diperbandingkan, oh anak ini yang benar-benar orang ini yang benar-benar secara passion dan keinginannya besar, yang ini meskipun kampusnya nggak besar tapi ya dia nggak punya semangat untuk kerja di gitu. Jadi jangan khawatir terkait kampus atau jurusan itu nggak relate 100% gitu ya. Yang penting teman-teman punya aksi apa gitu selama kuliah atau selama punya pengalaman sendiri yang ada hubungannya dengan sosial, dengan kegiatan pemberdayaan, pasti itu menjadi nilai lebih. Gitu. Kalisa. Sudah cukup. Iya Pak. Insya Allah. Ya memang betul Bang Joko banyak sekali kecemplung, kan pilihan ketiga bahkan. Oke teman-teman yang lain ada Jangan berhati-hati. ingin bertanya? Gimana Sela? Silakan. Pak, mau nanya dong, kalau misalnya peluang untuk kita kayak jadi bagian CSR itu kalau di kota-kota besar tuh susah atau mudah sih Pak, atau gimana? Tergantung dari kayak nilai kita juga atau gimana gitu Pak? Selain tergantung nilai apa tadi? Apa tadi? Apa Pak? Maksudnya tuh Selain juga kayak nggak tahu juga sih tergantung nilai karena akreditasi kampus juga mungkin kadang mempengaruhi nggak sih? Oke. Pertanyaannya di kota besar ya. Di kota besar itu kan juga banyak di situ. Tidak selalu di kota besar itu perusahaannya pasti besar. Kan ada dia di kota besar perusahaannya kecil, kan ada. Gitu ya. Semakin besar perusahaan, maka dia akan semakin ketat dalam memberikan kualifikasi gitu ya. Karena yang lamar bisa ribuan gitu. Misalkan sekarang ini saya kasih bocoran ya. Pertamina lagi sekarang ini mulai dari kemarin 29 Maret sampai 8 April kalau tidak salah, dia membuka lowongan namanya CSR Officer. Levelnya CSR Officer. Kalau teman-teman belum kebayang di perusahaan itu levelnya adalah untuk sarjana itu ketika dia akan masuk di officer. Di atas officer dia masuk supervisor. Di atasnya supervisor dia akan section head biasanya atau team leader, atau kalau di lokasi yang terkecil itu dia biasanya superintendent, baru setelah itu manajer seksi, manajer divisi, dan sampai direktur. Nah jadi pertama lagi bukan CSR officer, tapi berita buruknya bagi teman-teman yang fresh graduate, CSR officer tapi dia bersyaratkan pengalaman 6 tahun, bayangkan. Ya karena Pertamina tahu, Pertamina itu kalau buka sesuatu dia yang menawarkan belasan ribu gitu. Makanya dia semakin ketat. Tapi berbeda ketika di kota besar, dia mungkin perusahaannya adalah perusahaan apa misalkan Tokopedia terlalu besar sih, apa ya? Yang kecil lah, misalkan dia perusahaan
perusahaan yang kecil ya. Intinya perusahaannya kecil, perusahaannya tidak semewah Pertamina gitu. Ya tentu dia standarnya akan di bawah dari itu. Misalkan dia mensyaratkan misalkan pengalaman 1 tahun atau bahkan tidak pengalaman diizinkan gitu melamar. Itu tergantung daripada besar kecilnya perusahaan. Kemudian apakah mempengaruhi akreditasi, jenis kampus? Rasanya sekarang perusahaan secara statement dia keluar itu sudah tidak pernah rasis seperti itu ya. Akan hanya diterima kalau dari ini. Kalau secara yang dia tampilkan publik. Tapi namanya orang mau menerima. Jadi ini saya kasih bocoran mindset atau cara berpikir orang perusahaan ketika merekrut orang. Jadi gini, tahapan masuk perusahaan itu panjang, mulai dari administrasi, kemudian ada psikotes, gitu ya, ada interview HRD, ada interview user, ada interview top manajemen, medical check up, baru kita diterima. Nah, kalau kita levelnya itu sarjana, gitu ya, kita mainnya si manajemen itu dia berpikir akan cocok ketika interview user. Bisa jadi kita nilainya bagus, bisa jadi kita pengalamannya banyak gitu. Kita merasa tesnya bisa dilalui semua, psikotes aja, terus diajar semua lah bisa gitu. Tapi ketika user itu udah user yang menentukan dia cocok apa enggak, karena user yang akan pakai teman-teman itu artinya kerjanya akan sehari-hari akan bareng orang-orang gitu. Nah, tapi kadang ada pemikiran teman-teman yang nggak tahu di luar itu. Ya itu nanti dia hanya terima yang keluarganya, masih ada temannya, apanya atau bahkan dia dikasih duit sehingga dia terima. Itu pemikiran jelek yang ya itu zaman korupsi itu masih mungkin luar biasa sebelum 98 gitu ya. Tapi sekarang perusahaan namanya orang kerja di perusahaan itu adalah orang-orang yang memang terpilih secara integritas gitu ya. Dia nggak mau korupsi, dia nggak mau KKN yang mengarah ke sana, itu sudah menjadi jiwa-jiwanya orang perusahaan gitu. Kecuali perusahaannya yang memang perusahaan keluarga misalkan. Teman-teman mungkin nggak tahu ya, ada perusahaan keluarga itu. Di situ yang semua level direktur keluarga dia mau dia cakap dan melakukan, ya tapi itu hanya dia yang punya perusahaan. Nah, tapi yang lain, saya pikir itu jangan kira-kira negatif itu udah nggak ada lah. Bener-bener memang user akan memilih sesuai yang kiranya cocok gitu. Seperti itu. Terus mengenai akreditasi tadi udah seperti itu. Asalkan cocok ya sampai pas waktu interview usernya merasa cocok pasti diterima teman-teman. Gitu sih kurang lebihnya. Baik Pak, berarti kalau misalnya nih kan tadi Bapak sempat bilang ya setelah menjaga dulu, kalau kita contohnya kayak di Pertamina itu kan kita menjaga selama 3 tahun itu 6 tahun. Jadi gimana sih Pak sama sarjana yang fresh graduate itu yang baru lulus cuman pengen coba buat kerja SR gitu Pak? Apa setiap perusahaan ada kayak minimalnya di bidang kerja? Iya makanya itu kan tergantung perusahaan. Jadi kalau kita mau berkarir di bidang CSR, maka jangan terlalu memilih perusahaannya harus perusahaan punya nama, gitu ya, besar, lokasi harus di kota besar. Ya nggak berdapat kita. Mereka milihnya kan yang berpengalaman. Makanya supaya kita bisa diterima, maka carilah itu lowongan yang mungkin di Papua, mungkin di di Kalimantan, di NTT, di mana yang kebanyakan orang nggak mau. Tapi itu jadi modal kita bisa balikan. Kalau udah punya pengalaman kita bisa kembali dengan milih. Tinggal milih itu kita udah pengalaman, kita udah kerjaan baik. Jadi kan kita menjual CV kita juga. Kita melamar pekerjaan selanjutnya. Misalkan kalau lowongannya ada lowongan di Chandra Asri, dia butuh minimal 3 tahun gitu. Yang pengalamannya CSR ya, kita dari Jayapura lamar kita di Chandra Asri. Kalau pengalaman kita ada Uni jadi terasa, oh iya dia orang Serang, dia cocok ini gitu. Apalagi dia pengalaman banyak
gitu. Pasti bisa diterima. Kalau yang masih fresh graduate, ketika dilakukan CSR itu yang mendukung lagi ketika perusahaan mensyaratkan ada pengalaman, teman-teman pengalamannya bisa dari itu aktif organisasi, yang bidang sosial gitu ya, bahkan melakukan proyek-proyek pemberdayaan masyarakat ketika masih mahasiswa loh ini. Nah, itu menjadi CV yang jual ketika kita di interview user atau ketika mereka baca CV kita. Nah, itu bisa jadi nilai plus. Jadi misalkan nih si HRD harusnya ada pengalaman 1 tahun, tapi kemudian dia baca, oh ini dia pengalaman dari semester 6 nih, dia kegiatan pemberdayaan, jadi ketika sampai dia lulus dan cukup 1 tahun, bisa jadi itu gitu. Itu mendukung, bisa mendukung untuk HRD memilih kenapa kita harus dipanggil untuk proses berikutnya untuk diterima di perusahaan. Gitu TSL. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Baik, teman-teman lain ada yang ingin bertanya? Ini kayaknya sudah azan, tapi silakan teman-teman aja, mau kita lanjut berapa menit lagi. Silakan teman-teman aja, mau kita lanjut berapa menit lagi. Saya serahkan aja ke teman-teman. Satu pertanyaan lagi boleh Kak? Boleh, Kang Joko, satu pertanyaan terakhir mungkin. Sherly masih mau bertanya? Silakan saja. Kemudian ada suaranya. Boleh nih Kang Joko. Boleh Pak? Boleh. Sherly masih mau nanya nggak? Mau Pak, boleh nggak? Dua Kang Joko, 2 pertanyaan mungkin. Pertanyaan jangan panjang-panjang ya. Boleh. Ya Bangga, Lilin sama Sherly. Iya Pak. Pertanyaan dari ini. Pernahkah suatu CSR perusahaan menjalankan program kepada masyarakat tapi tidak Gimana? Tidak. Putus ya kayaknya suaranya. Putus itu. Jadi kan kalau misalkan CSR ini kayak memberi program itu kan kepada masyarakat tujuannya untuk kesejahteraan ataupun lainnya ya. Tetapi kalau misalkan tidak sesuai rencana sehingga tidak berhasil atau terhambat, bagaimana Pak cara memilih hambatan tersebut? Bisa dijelaskan nggak Pak? Insya Allah. Langsung aja Kang, ya, pertanyaan kedua Sherly gimana? Oke, terima kasih. Kalau Sherly sih tadi sebenarnya nggak beda jauh juga sama Ririn tuh. Untuk kan Bapak sebenarnya nggak beda jauh juga sama Ririn tuh. Untuk kan Bapak dia pernah bekerja di perusahaan ya. Nah di mana kan perusahaan sendiri perusahaan di mana kan perusahaan sendiri kalau di perusahaan pasti kan kita kayak buat program gitu kan sama Ririn untuk masyarakat. Yang ingin saya tanyakan itu Pak, tadi sama program kerja apa yang telah Bapak dan Pak Joko dan saya lakukan untuk di lingkungan perusahaan Bapak sama juga berlanjut. Satu lagi mungkin apa namanya selama Bapak terjun di CSR ini itu kayak apa namanya kesulitan terbesar apa sih yang pernah Bapak temukan selama terjun di CSR mungkin gitu sih Pak. Oke. Ya, Bang Joko mau saya ulangi pertanyaannya? Boleh, kalau bicara boleh. Oke, yang pertama kesulitan mungkin dari Sherly dan menyambung ke Ririn itu cara menanggulangi kesulitan-kesulitan tersebut di lapangan ketika pelaksanaan program. Lalu yang kedua itu apa aja sih kegiatan atau program-program kerja yang sudah terlaksana, yang sudah dilakukan oleh Kang Joko selama ini, baik di NGO maupun CSR ya Sherly ya? Iya betul Pak. Ya. Baik, mungkin begitu Kang. Ya, jadi program CSR ini memang kita tidak perfeksionis bahwa semua program yang kita coba luncurkan itu pasti berhasil. Semua program yang kita jalankan itu pasti berhasil 100%. Itu enggak. Kenapa enggak? Ya karena kita objeknya adalah manusia, tidak seperti satu bisa pasti selalu dua. Kita mutlak ya. Kalau mungkin kegiatannya adalah membangun
pembangunan JK itu udah pasti berhasil, karena itu jelas ukurannya adalah hal fisik. Tapi kan pemberdayaan nggak sesederhana itu. Kita membangun manusia, membawa pikir manusia, membuka aktivitas manusia, yang kita pikir tidak produktif atau tidak berdaya, jadi kemudian berdaya untuk menghasilkan income tambahan, untuk menghasilkan pola pikir perubahan yang baru. Nah, tapi namanya kita udah tahu 100% tidak mungkin berhasil semua, tapi tidak juga kita ngasal gitu. Kita harus merencanakan, membuat perencanaan. Perencanaan dari mana? Dari social mapping. Social mapping itu dia mengenali potensi di daerah itu, masalah-masalah di daerah itu, tokoh-tokoh kuncinya siapa yang menggunakan apa, kepentingan apa, segala macam itu menjadi satu kajian yang harus berdasarkan fakta di lapangan, kemudian itu oleh manajemen diramu jadi kayaknya ini yang secara tingkat keberhasilan barangkali gitu ya kita bersangka bahwa ini bisa berhasil dengan sebab segala macam dari tadi masalah dan potensi. Tapi ketika tidak ada lapangan, ya tentu sangat fleksibel sekali, tergantung orang-orangnya. Tadi kan pemetaan awal tuh kalau laksanakan lapangan ternyata permasalahan itu yang muncul saja gitu ya. Nah, nyambung dengan pertanyaan apa sih jadi hambatan ketika pelaksanaan program di lapangan itu hambatannya adalah intervensi pihak-pihak yang tertentu yang punya power di dalam masyarakat gitu ya, yang ingin mengarahkan program sesuai dengan kepalanya dia. Dia harusnya punya padahal dia yang punya dasar. Kan kita yang melakukan kajian, tapi kan kita nggak bisa berdebat di situ karena beliau tokoh, karena beliau lurah, misalnya beliau camat, itu nggak bisa langsung kita main berdebat itu malah jadi kan antara masyarakat nggak berjalan baik. Tapi bagaimana kita bisa menetralisir itu dengan barangkali ada keinginan dari tokoh yang tadi mau intervensi program kita penuhi, misalkan beliau punya pikiran itu kayaknya bagus kalau kita punya taman gitu ya misalkan. Ini sisi lain dari program CSR, ada beberapa hal yang mungkin di luar dari idealisme pemberdayaan masyarakat yang harus kita nggak ada masalah sepanjang tidak untuk kepentingan pribadi ya kan. Sepanjang itu kepentingannya ya untuk kepentingan umum nggak ada masalah, meskipun secara pemetaan program ini nggak bisa sukses, ini hanya sekedar dibangun udah, tapi nggak ada apa-apa daripada dia ngerecokin program kita nggak jadi sesuai dengan idealisme kita harus siapkan strategi lain. Salah satu caranya memenuhi apa yang dia harapkan sepanjang bukan itu kepentingan pribadi atau mengkayakan dia sendiri. Jadi kalau beda lapangan itu yang paling susah kalau udah dapat intervensi keinginan dari tokoh-tokoh kunci tertentu gitu ya. Itu yang bikin susah atau kendalanya adalah tadi yang masyarakat yang kita jadikan sebagai sasaran program yang kita anggap oh kayaknya ternyata ketika jalan di lapangan ternyata pada ini orang-orang yang semangat misalkan dia ternyata harus pindah lokasi gitu ya, dia nggak tinggal di situ lagi, atau mungkin dia meninggal atau dia kena musibah, orang-orang proaktif dia kena musibah, ternyata bisa jalan lagi karena ada salah satu penggerak yang dia akhirnya jalan. Itu kendala-kendala di lapangan yang menjadikan targetan dari program kita bisa jadi nggak tercapai meskipun kita udah keluar biaya misalkan tidak sesuai harapan. Kalau mati sama sekali sih nggak juga, tapi setidaknya target pencapaiannya menurun atau dia stagnan gitu, nggak kreatif karena kan kemajuan program itu kan tergantung dari si yang melaksanakan sendiri. Ketika kita ada bantuan, kita udah kasih pelatihan, kasih modal, kita kasih tempat segala macam, ternyata nggak jalan juga, itu berarti kan problem di merekanya gitu ya. Kurang lebih begitu kan Dian, Mas Lusian dan teman-teman semuanya. Baik teman-teman, sangat menarik sebenarnya Kang Joko. Banyak sekali ilmu yang bisa digali dari Kang Joko ini. Cuman memang kita keterbatasan waktu. Mungkin nanti lain kali kami berharap gitu kami bisa belajar langsung
semoga saja pandemi segera berakhir dan ada sebutnya apa ya, kebijakan yang memperbolehkan mungkin ya kami nanti bisa silaturahim ke studi langsung ya di lapangan, atau mungkin bahkan kita bisa melihat langsung program-program yang sudah dilaksanakan oleh Kang Joko melalui desa-desa binaan mungkin Kang Joko ya. Oke. Baik. Sama mungkin sebelum berakhir ini saya mau share satu aja yang terkait CSR ya, lowongan gitu. Kadang teman-teman mungkin tidak bisa kerja di CSR itu karena tidak punya informasi. Tapi karena sekarang zamannya sudah begitu mudah secara digital, nah saya bisa rekomendasikan salah satu akun IG Instagram yang dia rutin untuk menginformasikan lowongan khusus CSR dan khusus di perusahaan gitu ya. Jadi sangat spesifik. Nah, teman-teman bisa nanti follow IG itu, lalu pelajari setiap lowongan dari perusahaan apa sih yang dia minta gitu. Syaratnya apa sih? Lokasinya di mana sih gitu. Nanti teman-teman bisa tahu. Oh iya ya, ternyata memang lokasi-lokasi yang banyak membutuhkan CSR itu ternyata di Kalimantan gitu, ternyata di Sulawesi, ternyata di mana. Sedangkan di Jawa ini sangat kecil gitu. Nah, itu bisa membuka pikiran teman-teman, ternyata oh iya ya saya oke lah, mungkin nggak perlu harus idealis pertama kali kerja harus langsung di Serang, harus langsung di Cirebon. Oh ya, aku masih di kampus, masih kuliah. Nah, alamatnya itu bisa di searching nanti ya. namanya info lowongan kerja.csr. Ada aja jadi di lowongan kerja digabung ya, lowongan kerja.csr. Silakan di follow, dipelajari nanti itu. Di situ kan di arsipnya, di apa, feednya itu ada berbagai perusahaan yang posting terkait CSR. Di situ itu ya bahasa Inggris juga banyak di situ informasi dia publish bahasa Inggris, artinya kemampuan bahasa Inggris juga penting untuk biasa mumpung masih mahasiswa, masih ada waktu, silakan di dalamnya juga bahasa Inggris itu untuk nambah teman-teman. Mungkin demikian kalian, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan tadi yang merasa nyemplung udah bisa mulai diikuti, dan kalau mau sudah ada yang serius di bidang CSR ini maka pelajari semua yang berkaitan dengan CSR, berkaitan sosial, bikin program, evaluasi, macam-macam lainnya. Silakan dimakan semua di waktu mahasiswa ini, praktek di volunteer apa yang sifatnya kebudayaan. Nanti selamat berjuang berkompetisi untuk diterima sebagai karyawan perusahaan CSR. Baik, terima kasih banyak Kang Joko. Dan kayaknya di diskusi ini saya tidak akan memberikan kesimpulan. Semoga teman-teman banyak mencatat karena banyak ilmu yang bisa kita ambil dari diskusi hari ini. Kang Joko, terima kasih banyak sebelumnya. Salam juga buat keluarga, buat si Teteh, buat si kakak juga tuh. Salam. Ya, siap. Semoga sehat selalu Kang Joko. Baik. Terima kasih. Nanti rekaman silakan Kang, mau dipublish di mana silakan. Siap Kang. Siap Kang. Saya coba ini apa namanya? Saya publish di medsos. Boleh silakan. Sekian mungkin diskusi mungkin kuliah tamu hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, saya ucapkan terima kasih kembali kepada Kang Joko, dan juga saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu dan di lain tempat. Semoga saja bisa bertemu secara offline. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun Kang Joko. Terima kasih banyak. Ya, mari Kang. Mau foto bareng? Boleh. Boleh foto bareng dulu katanya Kang Joko. Ya, on cam semuanya. Ayo on cam dong. Fitria Esa on cam. Ayo Ririn, Isnaini, Agnes,
mau on cam nggak? Abid. Ririn mau on cam nggak? Ayo Citra Sastra on cam tidak? Sudah ya? Siap, tahan 3, 2, 1. Oke, sudah. Ya, terima kasih banyak Mas Joko. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Kayaknya bapaknya seru Pak. Pak, resum dikumpul kapan, Pak? Resum yang mana, yang ini? Besok aja. Udah besok. Sudah besok saja resumnya. Jumat UTS. Tidak ada UTS.